Dunia kembali tegang. Negosiasi di Islamabad berakhir buntu, dan kini Donald Trump mengambil langkah ekstrim dengan memerintahkan blokade total di Selat Hormuz. Alih-alih mendapatkan dukungan, Trump justru ditampar oleh sekutu NATO-nya sendiri yang memilih untuk tidak ikut campur. Bagaimana nasib ratusan tentara AS yang dikabarkan terjebak di zona ranjau Iran? Benarkah Iran sudah menyiapkan industri militer raksasa untuk menghadapi perang panjang selama 6 bulan ke depan? Bayangkan, jika Selat Hormuz yang menjadi urat nadi dunia tiba-tiba berubah menjadi ladang kematian yang siap meledak kapan saja. Laporan intelijen terbaru dari jaringan berita Al Jazeera menyebutkan ratusan tentara Amerika Serikat kini terjebak dalam kepanikan luar biasa. Kapal-kapal perang Paman Sam yang gagah berani justru tak berdaya menghadapi ancaman ranjau laut yang ditebar secara misterius oleh pasukan Iran. Donald Trump dikabarkan meradang di Gedung Putih setelah menerima kabar bahwa strategi blokadenya justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Suasana di markas besar militer Amerika Serikat kini berubah mencekam karena setiap detik yang berlalu adalah pertaruhan nyawa bagi para prajurit mereka. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC secara terang-terangan mengklaim telah mengunci seluruh pergerakan kapal asing di jalur paling vital tersebut. Dunia kini menahan napas melihat bagaimana armada tempur tercanggih di bumi bisa dibuat mati kutu oleh teknologi ranjau yang tak terlihat. Washington Post merilis sebuah artikel yang menyatakan bahwa ini adalah kegagalan intelijen terbesar Amerika dalam 1 dekade terakhir. Ratusan keluarga tentara di Amerika kini mulai dihantui kecemasan karena tidak adanya kepastian mengenai nasib anak-anak mereka di tengah lautan. Kepanikan ini semakin diperparah dengan pernyataan resmi dari Tehran yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan membuka jalur tersebut untuk alasan apapun. Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi pada ekonomi dunia jika jalur minyak ini benar-benar tertutup total selama berbulan-bulan? Harga minyak mentah dunia langsung melonjak drastis hanya dalam hitungan jam setelah berita mengenai ranjau mematikan ini menyebar luas ke publik. Donald Trump yang biasanya sangat percaya diri, kini terlihat sangat tertekan saat menghadapi pertanyaan tajam dari para jurnalis internasional. Laporan dari CNN Indonesia juga menyoroti bagaimana Amerika Serikat kini terpojok karena sekutu terdekatnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Ranjau-ranjau laut Iran bukan sekadar ancaman fisik, melainkan pesan politik yang sangat keras bahwa mereka tidak akan bisa ditundukkan dengan mudah. Setiap kapal militer Amerika yang mencoba melakukan pembersihan ranjau justru menjadi target empuk bagi rudal-rudal balistik yang sudah dalam posisi siap tembak. Banyak analis militer menyebut bahwa Trump saat ini sedang terjebak dalam permainan catur mematikan yang dirancang oleh para jenderal perang Iran. Situasi di lapangan semakin tidak terkendali karena komunikasi antara kapal perang Amerika seringkali terputus akibat gangguan sinyal dari pihak lawan. Pihak Mossad bahkan menyebutkan bahwa jumlah ranjau yang disebar jauh lebih banyak dari yang diperkirakan oleh Pentagon sebelumnya. Inilah momen di mana kekuasaan negara adidaya sedang diuji secara langsung oleh keberanian sebuah negara yang selama ini mereka remehkan. Apakah kalian setuju bahwa langkah Trump memerintahkan blokade ini justru merupakan kesalahan paling fatal yang pernah ia ambil sebagai presiden? Kabar buruk bagi Washington terus berdatangan karena drone-drone pengintai Iran selalu terbang rendah untuk memantau setiap kepanikan tentara Amerika. Tidak ada jalan pulang yang mudah bagi armada Amerika Serikat selain menyerah pada tuntutan Iran atau menghadapi kehancuran massal di Selat Hormuz. Berita dari kanal Tasnim News memastikan bahwa seluruh personel militer Iran saat ini sudah berada dalam status siaga 1 untuk perang terbuka. Mari kita lihat bagaimana akhir dari drama mencekam ini yang bisa saja menjadi pemicu ledakan besar di seluruh kawasan Timur Tengah. Di tengah kepanikan massal yang melanda armada Amerika, dunia kini bertanya-tanya, apakah Washington masih memiliki kendali atas situasi ini?
Laporan eksklusif dari Reuters menyebutkan bahwa Donald Trump telah mengeluarkan perintah rahasia untuk mengerahkan pasukan komando tambahan ke wilayah tersebut. Namun, setiap upaya untuk mendekati zona ranjau justru disambut dengan peringatan radar yang sangat agresif dari kapal-kapal cepat Garda Revolusi Iran. Tekanan publik di dalam negeri Amerika Serikat mulai memuncak setelah beredar video amatir yang menunjukkan tentara mereka terlihat sangat kelelahan di atas kapal perang. Kanal berita Sky News melaporkan bahwa moral prajurit Amerika berada di titik terendah karena mereka merasa sedang dikirim ke misi bunuh diri. Trump seolah dipaksa oleh keadaan untuk segera mengambil keputusan militer paling berisiko dalam sejarah modern negaranya. Para jenderal senior di Pentagon dikabarkan sedang terlibat perdebatan sengit mengenai apakah mereka harus menyerang balik atau menarik mundur pasukan. Situasi semakin memanas ketika stasiun televisi BBC merilis data bahwa sistem pertahanan udara Iran kini sudah dalam mode penguncian target otomatis. Banyak warga dunia yang mulai mengosongkan supermarket karena khawatir perang besar ini akan menghentikan seluruh pasokan pangan global. Inilah momen di mana diplomasi tampaknya sudah mati dan hanya moncong meriam yang berbicara di permukaan air Selat Hormuz. Menurut kalian, apakah langkah diplomasi masih mungkin dilakukan ketika ribuan rudal sudah diarahkan tepat ke jantung pertahanan masing-masing lawan? Surat kabar Le Monde dari Prancis menyoroti betapa sendiriannya Amerika Serikat dalam menghadapi krisis yang mereka ciptakan sendiri ini. Ancaman ranjau laut tersebut bukan lagi sekedar hambatan navigasi, melainkan penghinaan terang-terangan terhadap supremasi militer Paman Sam. Beberapa analis dari kanal Bloomberg memperingatkan bahwa jika satu saja kapal Amerika meledak, maka seluruh Timur Tengah akan berubah menjadi lautan api. Donald Trump secara emosional menyebut dalam sebuah siaran terbatas bahwa Iran sedang mencoba memancing amarah besar dari seekor raksasa yang sedang tidur. Teheran membalas pernyataan itu dengan merilis rekaman drone yang memperlihatkan betapa mudahnya mereka memantau setiap inci dek kapal induk Amerika. Pertaruhan ini sudah bukan lagi tentang minyak, melainkan tentang siapa yang akan menjadi penguasa tunggal di jalur perdagangan paling strategis di bumi. Keluarga para pelaut yang terjebak di Selat Hormuz kini menuntut transparansi penuh dari pemerintah Amerika Serikat mengenai status keselamatan mereka. Laporan dari Tehran Times mengklaim bahwa mereka memiliki rekaman audio kepanikan kapten kapal Amerika saat radar mereka mendeteksi objek tak dikenal di bawah air. Ketegangan ini adalah sebuah tes mental yang sangat berat bagi Donald Trump yang dikenal sering mengambil kebijakan berdasarkan insting pribadinya. Apakah kalian yakin bahwa Amerika Serikat sanggup memenangkan pertempuran ini tanpa harus mengorbankan ribuan nyawa prajurit mereka sendiri? Jika kalian merasa informasi ini sangat mendesak, segera klik tombol suka dan bagikan video ini agar lebih banyak orang menyadari bahaya yang sedang mengintai. Mari kita bersiap menghadapi fakta-fakta yang lebih mengejutkan mengenai pengkhianatan sekutu yang akan segera terungkap di penjelasan berikutnya. Jangan beranjak dulu karena bukti-bukti mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam konflik ini baru saja bocor ke tangan tim redaksi kami. Tetaplah bersama kami untuk melihat bagaimana Trump dipaksa bertekuk lutut di hadapan strategi jenius yang dimainkan oleh pihak Iran. Kabar buruk yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia akhirnya datang juga dari meja perundingan di Islamabad. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa delegasi Amerika Serikat dan Iran resmi membubarkan diri tanpa menghasilkan kesepakatan damai sedikitpun. Kegagalan ini menjadi pemicu utama yang membuat Donald Trump benar-benar kehilangan kesabaran dan langsung memerintahkan tindakan militer yang lebih keras. Wakil Presiden Amerika Serikat bahkan mengumumkan melalui siaran pers resmi bahwa Iran adalah negara yang terlalu keras kepala untuk diajak berkompromi. Sikap tidak tunduk dari Washington ini dibalas dengan peringatan yang jauh lebih mengerikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran. Dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah perundingan yang diharapkan menjadi solusi justru berubah menjadi bahan bakar bagi api peperangan. Menurut laporan dari Wall Street Journal, Donald Trump merasa harga dirinya telah robek-robek karena persyaratan nuklirnya ditolak mentah-mentah oleh pihak Iran. Kegagalan diplomasi ini segera diikuti oleh pergerakan armada tempur besar-besaran yang terekam jelas oleh satelit pengintai milik Rusia. Trump yang tampak frustasi dikabarkan langsung mengeluarkan kebijakan yang sangat beresiko tinggi untuk memblokade total seluruh akses pelayaran Iran. Politikus dari Partai Republik ini menyebut bahwa Iran sudah mulai bermain api dengan nyawa tentara Amerika di kawasan Teluk Arab.
Bagaimana perasaan kalian jika mengetahui bahwa kegagalan satu meja perundingan ini bisa berujung pada kehancuran ekonomi di seluruh belahan bumi? Juru bicara militer Iran, Ismail Bakai, menegaskan bahwa tidak akan ada lagi ruang untuk negosiasi selama moncong meriam Amerika masih mengarah ke mereka. Suasana semakin mencekam saat kapal-kapal tanker minyak mulai berputar arah untuk menghindari zona merah yang kini dikuasai sepenuhnya oleh IRGC. Kanal berita France 24 menyoroti betapa cepatnya eskalasi ini berubah dari adu mulut menjadi persiapan serangan rudal balistik jarak menengah. Donald Trump yang biasanya terlihat ceria, kini menunjukkan mimik wajah murung saat memantau perkembangan pergerakan ranjau di Selat Hormuz. Setiap kapal perang Amerika yang mencoba melintas kini berada dalam bidikan presisi sistem persenjataan mutakhir milik tanah Persia. Iran bahkan telah membangun basis industri militer raksasa yang diklaim mampu memproduksi ribuan drone tempur dalam waktu yang sangat singkat. Informasi dari The Straits Times membocorkan bahwa gencatan senjata yang sempat berlangsung hanyalah taktik Amerika untuk memulihkan aset tempur mereka. Kesimpulan pahit yang bisa kita ambil adalah bahwa kesepakatan damai selama ini hanyalah kedok untuk mempersiapkan pertempuran yang jauh lebih besar. Rakyat Iran sendiri dikabarkan sudah berada dalam semangat tempur yang membara karena merasa kedaulatan negara mereka sedang diinjak-injak. Apakah kalian percaya bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah merencanakan siasat licik ini sejak sebelum perundingan Islamabad dimulai? Kini yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang siapa yang akan melepaskan tembakan pertama dalam perang yang sangat tidak seimbang ini. Laporan dari Al-Masdar News mengklaim bahwa rudal-rudal Iran sudah mulai keluar dari bunker bawah tanah mereka untuk menuju posisi peluncuran. Keputusan Trump untuk menggunakan kekuatan militer dianggap sebagai langkah bunuh diri yang bisa membuat Amerika kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah. Tetaplah menyimak karena di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana sekutu Amerika justru mulai berpaling dan memilih berpihak pada musuh. Kemarahan Donald Trump kini telah berubah menjadi tindakan nyata yang sangat mengguncang stabilitas keamanan maritim dunia. Berdasarkan laporan mendalam dari kantor berita CNBC, Trump secara resmi memerintahkan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM untuk mengambil kendali penuh atas Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat ini berdalih bahwa langkah ekstrim tersebut diambil untuk membersihkan ranjau-ranjau mematikan yang diduga disebar oleh pihak Iran. Namun dunia melihat kebijakan ini sebagai upaya terang-terangan untuk mencekik ekonomi Iran melalui blokade jalur perdagangan internasional paling vital. Trump bahkan mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap kapal yang melintas dilarang keras memberikan upeti atau biaya transit kepada pihak Teheran. Sentimen pasar global langsung bereaksi negatif terhadap pengumuman CENTCOM yang menyatakan bahwa Selat Hormuz kini berada di bawah otoritas militer Amerika. Banyak analis dari Al Jazeera menyebut bahwa tindakan Trump ini adalah bentuk agresi yang melanggar hukum laut internasional secara brutal. Raut wajah cemas para pemimpin dunia mulai terlihat saat militer Amerika mulai memposisikan kapal-kapal penghancur mereka tepat di mulut selat tersebut. Donald Trump mengklaim bahwa Amerika memiliki hak moral untuk menstabilkan kawasan, meskipun langkahnya justru memicu kepanikan yang luar biasa. Pasukan Paman Sam kini berada dalam posisi siaga penuh untuk memeriksa setiap inci kargo yang keluar masuk pelabuhan-pelabuhan utama di wilayah Iran. Bagaimana pendapat kalian tentang keberanian Trump yang nekat menantang kedaulatan sebuah negara di perairan mereka sendiri demi ambisi politiknya? Respon dari pihak Garda Revolusi Islam Iran ternyata jauh lebih ganas dan tak terduga daripada yang diperkirakan oleh para pakar di Washington. Ibrahim Zulfagori selaku petinggi militer Iran menegaskan bahwa Amerika tidak memiliki hak seujung kuku pun untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Laporan dari Tehran Times mengonfirmasi bahwa IRGC telah mengaktifkan sistem peringatan dini dan mengerahkan ratusan kapal cepat untuk mengepung armada Amerika. Situasi di lapangan kini ibarat sebuah korek api yang siap menyulut ledakan besar jika ada satu saja kapal yang melakukan kesalahan navigasi.
Kanal berita DW News melaporkan bahwa banyak negara eksportir minyak mulai ketakutan karena ancaman Trump akan menghancurkan rantai pasokan global. Trump sendiri tampak semakin terisolasi saat dia terus memaksakan kehendaknya agar seluruh pelayaran di wilayah itu tunduk pada perintah Washington. Ketegangan psikologis antara pelaut Amerika dan pasukan elit Iran kini sudah mencapai titik didih yang sangat membahayakan nyawa ribuan prajurit. Beberapa sumber dari intelijen Turki membocorkan bahwa militer Iran telah menyiapkan jebakan bawah air yang jauh lebih canggih untuk menyambut kedatangan armada Trump. Politikus Partai Republik ini seolah tidak peduli dengan resiko perang terbuka yang kini sudah terpampang jelas di depan matanya sendiri. Menurut kalian, apakah Trump benar-benar sedang membersihkan ranjau atau justru dialah yang sedang menebar ranjau perang bagi dunia? Keberanian pemimpin tanah Persia dalam menantang dominasi Amerika di jalur ini benar-benar membuat posisi Trump menjadi sangat sulit. Informasi terbaru dari Middle East Eye menyebutkan bahwa Amerika mulai kehilangan dukungan logistik dari beberapa pangkalan militer di sekitar Teluk. Kini semua mata tertuju pada gerakan kapal-kapal induk Amerika yang mulai terkepung oleh ratusan target kecil namun mematikan milik pasukan Iran. Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena kita akan mengungkap rahasia besar tentang mengapa negara-negara NATO mulai meninggalkan Trump sendirian di tengah konflik ini. Di tengah kepungan armada Amerika, harga diri Iran seolah sedang diuji di hadapan mata seluruh penduduk bumi. Donald Trump terus menekan agar Tehran segera melepaskan ambisi nuklirnya jika ingin blokade Selat Hormuz segera diakhiri. Namun laporan terbaru dari kantor berita Tasnim menyebutkan bahwa para ilmuwan Iran justru semakin mempercepat proses pengayaan uranium mereka. Langkah ini dianggap sebagai tamparan keras bagi diplomasi Amerika yang selama ini mencoba mendikte kebijakan kedaulatan negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada ancaman apapun, termasuk dari negara adidaya sekalipun. Dunia kini teringat kembali pada sejarah Pakistan yang tetap teguh mempertahankan program nuklirnya meski diancam sanksi berat oleh Washington. Majalah Time melaporkan bahwa semangat makan rumput asal punya bom nuklir kini mulai menggema kembali di jalanan kota Teheran. Trump nampak sangat frustrasi karena strategi tekanannya justru membuat nyali para pemimpin tanah Persia semakin mengeras layaknya baja. Informasi dari intelijen militer Inggris membocorkan bahwa Iran telah memindahkan aset-aset nuklir mereka ke lokasi rahasia yang tidak terjangkau rudal Amerika. Keberanian Iran dalam menolak perintah Trump ini secara otomatis merobek-robek wibawa Amerika sebagai polisi dunia di kawasan Timur Tengah. Apakah kalian merasa bahwa Iran sedang melakukan tindakan nekat atau justru ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan dari penjajahan modern? Kanal berita CNN Internasional menyoroti bagaimana Donald Trump mulai kehilangan dukungan dari sekutu-sekutunya terkait isu nuklir ini. Presiden berambut pirang tersebut bahkan dituduh sedang menciptakan krisis buatan untuk menutupi kegagalan politik domestiknya di Amerika. Di sisi lain, militer Iran terus memamerkan kemajuan teknologi rudal balistik mereka yang diklaim mampu menjangkau pangkalan militer AS di seluruh wilayah. Laporan dari South China Morning Post menyebutkan bahwa Beijing mulai memberikan dukungan moral kepada Iran untuk menjaga stabilitas regional. Trump seolah tidak menyadari bahwa semakin ia menekan, maka semakin besar pula keinginan Iran untuk memiliki senjata pemusnah massal sebagai pelindung. Situasi di Selat Hormuz kini tidak lagi hanya soal jalur minyak, melainkan tentang siapa yang berhak memiliki teknologi paling mematikan di dunia. Beberapa analis dari kanal berita RT memperingatkan bahwa kebuntuan nuklir ini adalah jalan tol menuju pecahnya Perang Dunia Ketiga. Rakyat Iran dikabarkan sangat siap menghadapi penderitaan ekonomi jangka panjang demi menjaga kehormatan program nuklir nasional mereka. Washington Post menulis bahwa strategi tekanan maksimum Trump telah gagal total karena tidak mampu membuat Iran bertekuk lutut di meja runding. Menurut kalian, mampukah sebuah bangsa bertahan dari blokade total hanya dengan mengandalkan semangat ideologi dan teknologi dalam negeri? Trump kini mulai mempertimbangkan opsi militer yang jauh lebih destruktif untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir di bawah tanah Iran. Namun,
Ancaman itu justru disambut dengan latihan perang besar-besaran oleh Garda Revolusi yang menunjukkan kesiapan mereka bertempur sampai mati. Kini ketegangan nuklir ini telah mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali bagi kedua belah pihak yang sedang berseteru. Tetaplah di sini, karena kita akan segera membongkar fakta mengejutkan tentang bagaimana NATO mulai mengkhianati Trump dan justru mendekati pihak musuh. Kondisi psikologis di dalam Gedung Putih kini dikabarkan sedang berada di ambang kehancuran total akibat tekanan yang tak kunjung reda. Laporan eksklusif dari kanal berita NBC News menyebutkan bahwa Donald Trump terlihat sangat stres dan jarang menunjukkan senyum khasnya belakangan ini. Arogansi yang biasanya ia pamerkan di depan kamera kini digantikan dengan ekspresi wajah murung yang mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam. Beberapa sumber internal membocorkan bahwa sang presiden bahkan memilih menonton pertandingan WWE hanya untuk mengalihkan pikirannya dari ancaman Iran. Namun, pengalihan duniawi tersebut tampaknya tidak cukup untuk meredam kemarahan Trump setelah mengetahui pasukannya mulai kehilangan arah di Selat Hormuz. Washington Post menulis sebuah tajuk utama yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini sedang dipimpin oleh emosi sesaat. Trump mulai sering mengeluarkan kebijakan yang dianggap ngawur oleh para penasehat militer senior di Pentagon karena terlalu beresiko tinggi. Harga diri Amerika yang selama ini diagung-agungkan seolah sedang diinjak-injak oleh keberanian tak terduga dari pasukan Garda Revolusi Iran. Sebuah foto yang dirilis oleh CNBC Indonesia memperlihatkan momen langka di mana Trump tampak termenung sendirian di ruang kerja Oval yang sunyi. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah stabilitas mental sang pemimpin masih cukup kuat untuk memegang kendali atas ribuan hulu ledak nuklir. Menurut kalian, apakah wajar bagi seorang pemimpin negara adidaya untuk mengambil keputusan besar hanya berdasarkan rasa kesal dan dendam pribadi? Kegalauan Trump semakin diperparah dengan berita dari Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa ekonomi Amerika mulai goyang akibat ketidakpastian ini. Informasi dari intelijen sipil menunjukkan bahwa para pendonor besar Partai Republik mulai merasa cemas dengan langkah-langkah agresif sang presiden. Trump seolah sedang bermain api di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan bensin tanpa memikirkan konsekuensi ledakan yang akan terjadi. Kanal berita Fox News yang biasanya mendukung Trump kini mulai memberikan kritik tajam terkait kurangnya strategi yang matang di lapangan. Raut wajah cemas Donald Trump saat menghadapi konferensi pers singkat menunjukkan bahwa ia sedang menyembunyikan sebuah rahasia kegagalan besar. Dunia kini melihat bahwa kekuatan militer yang raksasa sekalipun tidak akan berarti apa-apa jika pemimpinnya kehilangan ketenangan dalam berpikir. Laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa staf kepresidenan mulai kewalahan menghadapi perubahan suasana hati Trump yang sangat drastis setiap jamnya. Sang presiden dikabarkan sering berteriak di telepon saat berbicara dengan para jenderal yang bertugas di Komando Pusat Wilayah Timur Tengah. Keresahan ini mulai merambat ke bursa saham New York yang menunjukkan tren penurunan tajam akibat ketakutan akan pecahnya perang terbuka. Apakah kalian yakin bahwa Amerika Serikat bisa tetap tegak berdiri jika pemimpinnya sendiri sedang mengalami guncangan batin yang hebat? Trump kini mulai menarik diri dari publik dan hanya berkomunikasi melalui media sosial dengan pesan-pesan yang semakin sulit untuk dipahami. Situasi di dalam lingkaran dalam kekuasaan Amerika saat ini benar-benar sedang berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan bagi sekutu mereka. Berita dari New York Times mengkonfirmasi bahwa ada upaya dari beberapa senator untuk meninjau kembali wewenang perang yang dimiliki oleh sang presiden. Mari kita bersiap, karena di bab berikutnya kita akan melihat bagaimana kepanikan Trump ini justru berujung pada pengkhianatan besar dari pihak NATO. Harapan Donald Trump untuk mendapatkan dukungan penuh dari aliansi NATO kini secara mengejutkan hancur berkeping-keping. Laporan mendalam dari kantor berita Reuters menyebutkan bahwa negara-negara utama Eropa mulai menarik diri dari koalisi maritim Amerika Serikat. Prancis dan Jerman secara terang-terangan menolak permintaan Washington untuk mengirimkan armada tambahan ke zona panas Selat Hormuz.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengeluarkan pernyataan tajam bahwa mereka tidak ingin terseret dalam perang yang dipicu oleh ego pribadi. Trump dikabarkan mengalami serangan tantrum hebat setelah mendengar bahwa sekutu terdekatnya justru memilih sikap netral yang sangat hati-hati. Kanal berita BBC International melaporkan bahwa NATO lebih memilih jalur diplomasi ketimbang mengikuti strategi provokasi militer yang dijalankan Trump. Kepanikan menyebar di koridor Gedung Putih saat menyadari bahwa dominasi Amerika Serikat di kancah internasional mulai kehilangan pengaruhnya. Banyak analis dari majalah Der Spiegel menyebut bahwa pembangkangan NATO ini adalah bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap kepemimpinan Trump yang tidak terduga. Trump bahkan melontarkan ancaman akan memberikan hukuman keras bagi negara-negara Eropa yang dianggap tidak setia dalam menghadapi ancaman Iran. Namun, gertakan tersebut tampaknya tidak mempan karena negara-negara NATO lebih takut akan dampak kehancuran ekonomi akibat perang global. Apakah kalian merasa bahwa tindakan NATO yang meninggalkan Amerika sendirian adalah langkah yang bijak untuk mencegah Perang Dunia Ketiga? Informasi dari intelijen Turki membocorkan bahwa beberapa perwakilan NATO diam-diam justru menjalin komunikasi dengan pihak Teheran. Langkah pengkhianatan ini dianggap sebagai pukulan telak yang membuat posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi sangat rapuh. Stasiun televisi Al Jazeera menyoroti betapa sendiriannya Trump saat ini dalam mencoba mengamankan jalur pelayaran komersial yang penuh ranjau. Kekecewaan Trump memuncak saat ia menyadari bahwa sekutu-sekutunya lebih memilih menyelamatkan diri masing-masing daripada membela kepentingan Washington. Dunia kini melihat retakan besar dalam aliansi militer paling kuat di bumi yang selama ini selalu tampil kompak di hadapan musuh. Eropa tampaknya sudah tidak lagi mau menjadi pengawal setia bagi kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali merugikan kepentingan nasional mereka. Laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa pengkhianatan NATO ini membuat moral para komandan perang Amerika di lapangan semakin merosot tajam. Banyak pihak mulai berspekulasi bahwa NATO sengaja membiarkan Trump terjepit agar ia menyadari batasan kekuasaannya sebagai presiden. Situasi ini benar-benar memberikan angin segar bagi Iran yang melihat bahwa musuh bebuyutannya kini sedang dalam kondisi terisolasi secara politik. Menurut pendapat kalian, mampukah Trump tetap memenangkan perang ini hanya dengan mengandalkan dukungan dari Israel saja? Kini publik Amerika mulai menyuarakan kegelisahan mereka tentang mengapa negara-negara sahabat justru menjauh di saat situasi sedang kritis. Trump seolah dipaksa untuk menelan pil pahit bahwa kekuatan uang dan senjata tidak selalu bisa membeli kesetiaan sejati dari para sekutunya. Berita dari kanal berita DW Jerman menegaskan bahwa mereka tidak akan mengirimkan satupun fregat untuk membantu ambisi militer Trump yang berbahaya. Tetaplah bersama kami, karena di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana Iran memanfaatkan celah ini untuk melancarkan serangan balasan yang mematikan. Ketika perhatian dunia tertuju pada keretakan NATO, Iran secara mengejutkan meluncurkan operasi balasan yang sangat mematikan. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa pasukan kedirgantaraan Garda Revolusi Iran telah memulai gelombang serangan rudal balistik ke arah Teluk. Dengan sandi operasi Janji Setia, ribuan proyektil kini terbang rendah untuk menembus sistem pertahanan udara Amerika yang paling canggih sekalipun. Target pertama yang dihantam adalah kompleks industri petrokimia raksasa milik perusahaan Amerika ExxonMobil dan Chevron di wilayah Jubail. Ledakan dahsyat di fasilitas strategis tersebut langsung memicu kobaran api raksasa yang bisa terlihat jelas dari luar angkasa menurut laporan satelit. Kanal berita Al-Mayadin menyebutkan bahwa ini adalah serangan paling presisi yang pernah dilakukan Iran terhadap infrastruktur energi milik Paman Sam. Pangkalan militer Amerika di wilayah sekitar juga tidak luput dari hujan drone bunuh diri yang datang secara bergelombang tanpa henti. Asap hitam pekat kini menyelimuti pangkalan udara AS setelah beberapa hangar pesawat tempur mereka dikabarkan hancur terkena hantaman langsung. Donald Trump di Gedung Putih dilaporkan terperangah melihat betapa rapuhnya sistem pertahanan Aegis yang selama ini dibanggakan oleh militer mereka. Suasana di ruang komando Pentagon menjadi sangat kacau saat menyabari bahwa radar mereka gagal mendeteksi arah datangnya rudal-rudal hipersonik Iran.
Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika seluruh kilang minyak terbesar milik Amerika di Timur Tengah rata dengan tanah hanya dalam semalam? Laporan dari Middle East Eye mengonfirmasi bahwa ratusan tentara Amerika di pangkalan garis depan kini sedang bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Ironisnya, sistem pertahanan Patriot yang dipasang untuk melindungi aset-aset ini justru seringkali mengalami kegagalan fungsi akibat serangan cyber masif. Iran seolah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menghancurkan ekonomi Amerika tanpa harus mengirimkan satupun prajurit ke daratan musuh. Dunia kini menyaksikan bahwa ancaman perang panjang yang dilontarkan Tehran bukanlah sekedar gertakan sambal di media sosial. Harga saham perusahaan minyak Amerika langsung jatuh bebas di bursa Wall Street segera setelah berita kehancuran fasilitas petrokimia ini tersiar. Kanal berita RT News melaporkan bahwa Iran menggunakan taktik serangan asimetris yang membuat armada laut AS di Selat Hormuz menjadi target empuk. Ketegangan mencapai titik puncak saat beberapa rudal balistik Iran dilaporkan mendarat sangat dekat dengan posisi kapal induk Amerika Serikat. Donald Trump kini menghadapi dilema besar antara harus meluncurkan serangan nuklir balasan atau mengakui kekalahan teknis di medan tempur. Para jenderal Iran mengklaim bahwa serangan ini hanyalah peringatan kecil dari kemampuan militer mereka yang sebenarnya belum dikeluarkan semua. Apakah menurut kalian Amerika Serikat masih berani melanjutkan blokade setelah melihat aset ekonomi mereka hancur lebur seperti ini? Informasi dari intelijen Rusia menyebutkan bahwa Iran telah menyiagakan ribuan rudal tambahan yang siap diluncurkan jika Amerika berani membalas. Kepanikan di pasar energi dunia kini berada di level tertinggi sejak krisis minyak tahun 70-an akibat serangan tak terduga ini. Trump seolah terjepit di antara tuntutan rakyatnya untuk segera pulang atau kehancuran total seluruh pengaruh Amerika di tanah Persia. Mari kita bersiap, karena di bagian selanjutnya kita akan mengungkap bagaimana satu-satunya harapan Amerika kini hanya bergantung pada bantuan Israel. Setelah dikhianati oleh sekutu NATO, Donald Trump kini hanya memiliki satu kartu terakhir di tangannya untuk melawan dominasi Iran. Laporan eksklusif dari kanal berita Jerusalem Post menyebutkan bahwa militer Israel telah berada dalam status siaga perang tertinggi sepanjang sejarah mereka. Negeri Zionis ini menjadi satu-satunya harapan bagi Amerika Serikat yang kini terisolasi secara politik di kawasan Timur Tengah yang membara. Ratusan jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Israel dikabarkan telah disiagakan di pangkalan-pangkalan rahasia dekat perbatasan. Donald Trump secara diam-diam meminta Perdana Menteri Israel untuk segera melancarkan serangan udara guna menghancurkan bunker rudal milik Iran. Kanal berita i24 News melaporkan bahwa intelijen Mossad telah mengidentifikasi lebih dari 30 titik vital pertahanan Iran yang siap untuk dihancurkan. Situasi ini benar-benar menempatkan Israel di garis depan pertempuran yang bisa memicu kiamat kecil di seluruh Jazirah Arab. Meskipun sendirian, kerjasama antara militer Amerika dan Israel dianggap sebagai kekuatan gabungan paling mematikan yang pernah ada di muka bumi. Trump berdalih bahwa bantuan dari Israel adalah kunci utama untuk membongkar blokade Selat Hormuz yang kini dikuasai oleh Garda Revolusi. Di sisi lain, laporan dari kantor berita Haaretz menyoroti kecemasan warga Israel akan adanya hujan rudal balistik balasan dari arah tanah Persia. Apakah kalian yakin bahwa Israel sanggup menghadapi gempuran ribuan rudal Iran jika mereka benar-benar membantu Amerika meluncurkan serangan pertama? Ketegangan di perbatasan utara semakin tidak terkendali karena kelompok-kelompok militan pro-Iran juga mulai memobilisasi pasukan mereka. Donald Trump dikabarkan terus melakukan panggilan telepon rahasia dengan para pemimpin militer di Tel Aviv untuk mengkoordinasikan waktu serangan. Sumber dari intelijen militer Jordan membocorkan bahwa langit Timur Tengah akan segera dipenuhi oleh ratusan rudal pencegah dari sistem Iron Dome. Keberanian Israel untuk tetap berdiri di sisi Amerika meskipun NATO membangkang adalah sebuah pertaruhan nyawa bagi seluruh rakyat mereka. Banyak analis dari majalah Foreign Policy menyebut bahwa keterlibatan Israel justru akan membuat konflik ini menjadi perang agama yang sangat luas.
Trump seolah tidak peduli dengan risiko tersebut, asalkan harga diri Amerika Serikat bisa dikembalikan di hadapan para jenderal Iran. Kanal berita Al Arabiya melaporkan bahwa beberapa negara Arab tetangga mulai merasa ketakutan akan menjadi korban salah sasaran dalam pertempuran ini. Rudal-rudal jarak jauh Iran kini sudah diarahkan tepat ke pusat-pusat kota di Israel sebagai bentuk ancaman balik yang sangat nyata. Israel sendiri mengklaim memiliki teknologi laser terbaru yang mampu merontokkan drone bunuh diri Iran sebelum masuk ke wilayah mereka. Menurut pendapat kalian, apakah dukungan Israel ini akan menjadi penyelamat bagi Trump atau justru menjadi awal dari kehancuran total bagi keduanya? Suasana di markas besar militer Amerika di kawasan Teluk mulai sedikit tenang setelah mendapatkan jaminan perlindungan udara dari pihak Israel. Namun, sejarah mencatat bahwa perang di wilayah ini tidak pernah berakhir sederhana hanya dengan mengandalkan keunggulan udara semata. Trump kini sedang menunggu momen yang tepat untuk menekan tombol perintah serangan yang akan mengubah peta sejarah dunia selamanya. Jangan lewatkan bagian terakhir karena kita akan melihat bagaimana akhir dari drama ini dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang sejati. Inilah ulasan akhir dari drama keberanian Iran yang berhasil membuat Amerika Serikat dan sekutunya berada di titik nadir. Laporan terbaru dari media internasional The Straits Times mengonfirmasi bahwa Iran telah membangun basis industri militer yang sanggup bertahan dalam perang jangka panjang. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara tegas menyatakan bahwa rakyatnya siap bertempur setidaknya selama 6 bulan ke depan tanpa henti. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Donald Trump yang selama ini mengira bahwa blokade ekonomi akan membuat Teheran menyerah dalam hitungan hari. Kantor berita Al Jazeera menyoroti bahwa Iran tidak lagi terikat oleh tenggat waktu apapun yang coba ditetapkan oleh musuh-musuh mereka di Washington. Dunia kini melihat sebuah realitas baru, di mana kekuatan militer adidaya ternyata bisa diredam oleh strategi pertahanan mandiri yang sangat kokoh. Donald Trump sendiri dilaporkan mulai melunakkan retorikanya setelah menyadari bahwa biaya perang ini akan jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Meskipun Israel siap membantu, namun resiko kehancuran total di seluruh kawasan Timur Tengah membuat semua pihak harus berpikir 1000 kali untuk menyerang. Laporan dari Tehran Times menyebutkan bahwa keberhasilan Iran menjaga Selat Hormuz telah mengembalikan rasa percaya diri bangsa-bangsa di tanah Persia. Kini keputusannya berada di tangan masyarakat internasional. Apakah mereka akan membiarkan perang ini meledak atau memaksa adanya perdamaian yang adil? Menurut kalian, apakah keberanian Iran ini adalah bentuk kemandirian sejati atau justru sebuah perjudian yang membahayakan keselamatan warganya sendiri? Informasi dari intelijen Rusia membocorkan bahwa saat ini sudah ada upaya negosiasi di balik layar untuk mencari jalan keluar tanpa harus menumpahkan darah lagi. Trump seolah dipaksa untuk mengakui bahwa era intimidasi sepihak melalui armada laut sudah tidak lagi efektif di hadapan teknologi rudal masa kini. Banyak analis geopolitik memprediksi bahwa Selat Hormuz akan tetap menjadi saksi bisu dari runtuhnya hegemoni Amerika Serikat di mata dunia. Kesiapan militer Iran yang sangat matang membuktikan bahwa mereka bukan sekedar petarung jalanan, melainkan kekuatan terorganisir yang sangat mematikan. Di sisi lain, publik Amerika kini mulai menuntut agar Donald Trump segera membawa pulang pasukan mereka sebelum jatuh korban jiwa yang lebih banyak. Berita dari kanal berita France 24 menegaskan bahwa stabilitas dunia saat ini bergantung pada seutas benang tipis yang bisa putus kapan saja. Setiap kata yang diucapkan oleh para pemimpin di Teheran kini didengarkan dengan seksama oleh para jenderal di Pentagon dengan rasa penuh was-was. Keberanian Iran melawan Amerika Serikat setelah perundingan Islamabad yang buntu akan selalu diingat sebagai salah satu momen paling menegangkan di abad ini. Inilah akhir dari ulasan kami mengenai ketegangan luar biasa yang melibatkan Trump, NATO, Israel, dan kekuatan besar dari tanah Persia. Bagaimanakah pendapat jujur kalian? Apakah dunia akan lebih damai tanpa adanya campur tangan militer dari negara-negara adidaya seperti Amerika? Jangan lupa untuk menuliskan opini terbaik kalian di kolom komentar karena setiap suara kalian sangat berarti untuk diskusi kita hari ini. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan baru tentang peta kekuatan dunia, pastikan untuk menekan tombol suka dan membagikannya ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi paling panas dan mendalam mengenai konflik-konflik besar yang sedang mengubah wajah bumi.
Terima kasih telah menonton ulasan ini sampai selesai dan sampai jumpa kembali di ulasan tajam kami pada video-video berikutnya.